Lanjut lagi. Khusus untuk mengontrol pengadaan barang dan jasa oleh pabrik, maka lelang harus terbuka pada publik. Jadi lelang apa namanya, siapa yang bisa untuk pengadaan ya, pengadaan barang, pengadaan alat kesehatan misalnya gitu kan, pengadaan lain-lain pada suatu instansi harus ini, pengadaannya itu oleh publik. Jadi lelangnya terbuka untuk publik, siapa saja bisa gitu kan. Perusahaan mana saja bisa ikut lelang tersebut. Masyarakat harus mempunyai otoritas untuk mengakses, memantau proses dan hasil pelelangan. Jadi hasil pelelangan itu bisa dipantau oleh masyarakat. Biasanya online gitu ya, jadi bisa dilihat ya. Untuk itu saat ini telah dilakukan lelang dengan menggunakan layanan pengadaan secara elektronik. Nah ini kan secara elektronik. Nah, LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. Jadi pengadaan barang dan jasa itu dia secara elektronik supaya publik dan masyarakat itu atau masyarakat bisa mengakses ya, bisa ikut lihat benar-benar enggak nih gitu kan lelangnya. Kemudian yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan informasi ya. Kemudian meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya korupsi. Kemudian menyediakan sarana bagi masyarakat untuk dapat dengan mudah melaporkan kejadian korupsi pada pihak yang berwenang secara tanggung jawab. Nah, ini tadi secara elektronik. Jadi kalaupun kita misalnya takut datang melapor gitu ya, kita bisa melapor lewat tadi elektronik ya. Ini melaporkan kejadian korupsi dari pihak yang berwenang secara bertanggung jawab ya. Jadi ke ombudsman mungkin sekarang sudah ada laporan elektronik gitu ya. Apa namanya, supaya kita benar-benar terjaga keamanannya bagi pihak pelapor. Kemudian kebebasan media baik cetak maupun elektronik dalam menginformasikan bahaya korupsi. Nah ya, jadi apa namanya, kebebasan media juga ya, media cetak maupun elektronik menginformasikan bahaya korupsi. Bahaya korupsi ini begini lah. Kan kita sudah tahu, kemarin sudah mempelajari dampak-dampak dari korupsi, bahaya-bahaya dari korupsi apa. Nah ya. Kemudian keberadaan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat pemerintah maupun elemen. Nah ini kadang LSM ini ada yang nakal juga gitu ya. Dia mengetahui pejabat publik misalnya korupsi atau melakukan tindak asusila. Kemudian dia dengan tahu begitu dia tidak melapor, tapi dia mengeruk keuntungan dari pejabat tersebut gitu ya. Ini mau aman, bayar dong sama gua. Nah, gitu kan. Bayar terus, nanti uangnya habis datang lagi. Sepanjang pejabat tersebut bisa membayar, dia mau tutup mulut. Nah, ini LSM yang nakal ya. Dia tahu pejabat publik korupsi atau melakukan hal-hal yang tidak semestinya, dia bukannya melaporkan tetapi malahan jadi ladang pendapatannya. Ini banyak ya LSM yang seperti itu. Nah ya. Kemudian electronic surveillance yaitu memasang perangkat untuk mengetahui dan mengumpulkan data di tempat CCTV ya. Di tempat CCTV itu ada electronic surveillance.
Kemudian yang keempat, pembuatan instrumen hukum. Jadi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian ada undang-undang tidak pidana money laundry, ada juga undang-undang perlindungan saksi dan korban. Nah nih, perlindungan saksi ya. Semua ada undang-undangnya, undang-undang yang mengatur kebebasan pers, kemudian kode etik pejabat. Nah ya, jadi dibuatlah oleh KPK tadi instrumen-instrumen untuk hukum gitu ya. Jadi ada undang-undangnya. Nah, ini ada loh undang-undang perlindungan saksi ya. Jadi jangan takut kalau kita melaporkan, itu dilindungi gitu ya. Kemudian yang kelima, monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring dan evaluasi atau MONEV dilakukan terhadap seluruh kegiatan pemberantasan korupsi untuk menilai capaian kegiatannya. Jadi ada evaluasi, monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan pencapaian kegiatan. Dia kan ada targetnya. Tidak hanya ini ya, setiap organisasi dia punya target apa yang harus dikerjakannya. Nanti setahun kemudian atau 6 bulan kemudian di monitoring ya, atau di MONEV ya. Kemudian pencapaiannya tercapai nggak gitu ya, sehingga dapat diketahui strategi pencegahan dan yang efektif dan efisien. Jadi di antara sekian banyak pencegahan-pencegahan yang dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 tahun, yang efektif dan efisien apa? Makanya perlulah diadakan MONEV ini, monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi. Nah, yang pertama adalah gerakan organisasi internasional. Jadi ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation. Jadi Kongres PBB ke-10 menyatakan bahwa perhatian perlu diletakkan pada apa yang disebut dengan top level corruption, yaitu korupsi yang tersembunyi dalam jejaring yang tidak terlihat secara kasat mata, meliputi penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, nepotisme, penipuan, dan korupsi. Kemudian jenis korupsi ini paling berbahaya yang dapat menimbulkan kerusakan sangat besar di suatu negara, sehingga perlulah ada gerakan-gerakan organisasi internasional untuk penanganan korupsi tersebut ya. Yang kedua itu Bank Dunia atau World Bank. Jadi premis bahwa untuk pemberantasan korupsi secara efektif perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga di masyarakat. Ini benar-benar tanggung jawab bersama, bukan hanya KPK saja ya. Untuk melaksanakan program anti korupsi dibedakan menjadi ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan dari level di atas dan pendekatan ke bawah ya. Jadi pendidikan anti korupsi adalah salah satu strategis atau pendekatan dari level atas ke bawah ya. Jadi anti korupsi itu ya salah satu strategi pendekatan dari atas ke bawah. Kemudian ada Transparansi Internasional setiap tahun menerbitkan indeks persepsi korupsi atau CPI ya. Indeks persepsi korupsi di negara-negara di seluruh dunia ya. Jadi dengan IT membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di negara-negara di dunia berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakat. Itu range-nya 1 sampai 10. Kemudian ada TIRI. TIRI itu pusatnya di London. Di Indonesia itu Indonesian Integrity Education Network ya.
kalau di Indonesia. Jadi TIRI ini berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan atau pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, mahasiswa dapat memahami bahaya laten korupsi bagi masa depan bangsa. Sehingga kalian para mahasiswa ini dapat mengetahui bahaya-bahaya laten, bahaya-bahaya yang sangat sangat berbahaya ya daripada korupsi di negara-negara di masa depan. Kemudian ada United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. Ini merupakan salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ya. Kemudian dia melakukan pencegahan. Jadi mengemukakan bahwa perlu dikembangkan model pencegahan sebagai berikut ya. Salah satunya pembentukan badan anti korupsi, kita sudah. Peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik. Nah, selama ini sudah itu adanya transparansi dari mana uangnya yang membiayai kampanye pada saat pemilu, dari misalnya urunan daripada anggota misalnya begitu, dan dibelanjakan kemana-mana aja. Nah ya, tapi ada juga gitu ya yang di level-level yang masih megang kekuasaan biasa masih pakai juga, paling enggak ya dia pakai mobil-mobil dinas untuk mengangkut peserta kampanye. Nah itu enggak boleh itu ya. Promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Jadi dipromosikan tentang yang efisien ya. Yang efisien dia memakai promosi tentang apa, kemudian juga mempromosikan transparansi pada suatu instansi-instansi yang yang melakukan suatu tender dan sebagainya gitu ya. Jadi mempromosikan yang efisiensi dan transparansi. Kemudian rekrutmen dan penerimaan pelayanan publik. Ini di pegawai negeri dia harus transparansi bagaimana cara merekrut PNS itu ya kan. Semua sudah online ya. Jadi semua bisa juga melihat. Kemudian adanya kode etik yang ditujukan bagi pelayanan publik. Ya, pegawai negeri dan mereka harus tunduk pada kode etik itu. Jadi kode etik pegawai negeri ada, kemarin kita ada pertemuan kode etik pegawai negeri tidak boleh ini bla 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 bla. Kamu melakukan sesuatu kesalahan maka sanksinya adalah ini sampai dengan pemecatan ya, tidak hormat. Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Nah, ini keuangan publik juga harus transparansi. Di mana pada saat masyarakat bertanya, ini uangnya dikemanain gitu. Dana ini kemanain, dia harus transparansi, ya. Kemudian kriminalisasi, ya. Jadi kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Jadi orang-orang yang melakukan korupsi ya harus dikriminalisasi. Ya. Jangan yang tidak melakukan apa-apa malahan dia dikriminalisasi. Wah, ini bahaya sekali ya. Kemudian perbuatan yang dikriminalisasi tidak terbatas pada tindak pidana penyuapan, penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang perdagangan termasuk menyembunyikan dan pencucian uang hasil korupsi. Ini banyak ya, menyembunyikan sembako, salah satunya. Nanti tiba-tiba bawang putih harganya mahal, yang ada di pasaran cuma dikit, bawang merah harganya mahal. Nah ini termasuk penyembunyian. Nah, ya. Kemudian kerjasama internasional, negara-negara yang menandatangani konvensi perserikatan bekerjasama dalam setiap langkah memberantas korupsi termasuk pencegahan, investigasi, dan penuntutan. Jadi benar-benar bekerja sama ya secara internasional
pada negara-negara